penyebab munculnya ragam bacaan. Sebagaimana kita maklumi, Mushaf Utsmani betul-betul minus tanda titik. Goldziher yakni bahwa perbedaan bacaan dalam Al-Quran adalah akibat kekeliruan dalam penulisan bahasa Arab atau paleografi zaman dulu. Tidak ada titik dan tidak ada tanda diakritikal. Oleh karena itu, bentuk kata fil saat dibuang tanda titiknya memungkinkan lahirnya ragam bacaan utila, qila. Ini berarti dia telah dibunuh seorang gajah sebelum mencium tubuh bagian depan seperti yang telah disebut dalam bab penolakan anggapan tentang paleografi Arab yang tidak mempunyai titik sebagai sumber kerusakan atau distorsi dan penyelewengan terhadap Al-Quran. Di sini terdapat sistem bacaan atau qiraat sebagai sunnah. Ilmu qiraat yang benar, ilmu seni bacaan Al-Quran secara tepat diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri suatu praktik sunnah yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayat. Umar dan Hisham bin Hakim ketika berselisih bacaan tentang sepotong ayat dalam surah Al-Furqan, walaupun pernah sama-sama belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW, Umar bertanya pada Hisham, siapa yang telah mengajarinya? Dia menjawab, Nabi Muhammad SAW. Kejadian serupa dialami oleh Ubay bin Ka'ab. Tidak ada seorang sahabat yang berani mengada-ngada membuat silabus sendiri. Semua bacaan sekecil apapun merupakan warisan Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya perlu banyak ragam sistem bacaan, penyederhanaan bacaan bagi mereka yang tak biasa atau non-Arab. Kesatuan dialek yang sudah Nabi Muhammad SAW biasanya dengan sewaktu masih di Mekah mulai sirnas, tibanya di Madinah dengan meluaskan ekspansi Islam melintasi belahan wilayah Arab lain dengan suku bangsa dan dialek baru. Berarti berakhirnya dialek kaum Quraisy yang dirasa sulit untuk dipertahankan. Dalam kitab Sahihnya Muslim mengutip hadisnya sebagai berikut. Ubay bin Ka'ab melaporkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW berada dekat lokasi Banu Ghifar, malaikat Jibril datang dan berkata, Allah telah menyuruh kamu untuk membaca Al-Quran kepada kaummu dalam satu dialek. Lalu Nabi bersabda, saya mohon ampunan Allah, kaumku tidak mampu untuk itu. Lalu Jibril datang lagi untuk kedua kalinya dan berkata, Allah telah menyuruhmu agar membacakan Al-Quran pada kaummu dalam dua dialek. Nabi Muhammad SAW menjawab, saya mohon ampunan Allah, kaumku tidak akan mampu melakukannya. Jika datang ketiga kalinya dan berkata Allah telah menyuruhmu untuk membaca keempat kalinya dan menyatakan Allah telah mengizinkanmu membaca Al-Quran kepada kaummu dan dalam 7 dialek, dan dalam dialek apa saja mereka gunakan, itu sah-sah saja. Penyebab utama munculnya banyak multiple bacaan varian beragam pandangan orientalis, menurut Jeffrey, kekurangan tanda titik dalam Mushaf Utsmani berarti merupakan peluang bebas bagi pembaca memberi tanda sendiri sesuai dengan konteks makna ayat yang ia pahami. Jika ia menemukan kata tanpa tanda titik, boleh saja. Itu sesuai dengan pilihan karakternya. Penyebab kedua yang mengakibatkan banyak atau bacaan varian beragam dalam pengumpulan materi untuk keperluan penelitian, Jeffrey menggunakan metodologi orientalis dan menolak cara kritis kaum muslimin dalam menganalisis sanad. Dia menjelaskan kriterianya, dan orang-orang yang dianalisis metode mereka adalah untuk mengumpulkan semua pendapat spekulasi, asas praduga, dan kecenderungan untuk menyimpan melalui pemilihan klien atau penemuan yang sesuai dengan tepat waktu dan kondisi pada waktu mengambil pertimbangan teks tanpa menghiraukan mata rantai riwayat. Untuk membangun teks Taurat dan Injil sama caranya dengan pembuatan teks
puisi Homer atau surat Aristotle yang ahli filsafat. Dan di sini terdapat sejarah teks Al-Quran, yaitu tentang metode pendidikan Muslim. Kitab suci agama Yahudi dan Kristen itu nyaris telantar oleh tangan orang-orang yang semestinya diharapkan jadi pembela setia. Jika dalam bab-bab sebelumnya kita bermaksud hendak membiasakan sikap kaum muslimin terhadap Al-Quran dan Sunnah, karena penghargaannya mungkin mereka kurang mampu menikmati kepuasan melainkan setelah membandingkan dengan kitab Injil. Pembahasan secara mendasar mengenai metode pendidikan umat Islam dirasa perlu sebuah unik dan tak ada yang menyiangi hingga hari ini, serta amat penting dalam pemeliharaan Al-Quran dan Sunnah itu berlandaskan iman sesuai dengan kehendak Allah. Contoh, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafidhun. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran dan kami akan memeliharanya. Di sini apa yang disebut mushaf Ibnu Mas'ud dan tuduhan ragam bacaan yang ada di dalamnya. Seperti dikatakan sebelumnya, Arthur Jeffery telah meneliti 170 jilid buku dalam pengumpulan daftar ragam bacaan yang menghabiskan sebanyak sekitar 300 halaman dalam bentuk cetakan membuat apa yang disebut mushaf milik sekitar 30 orang ilmuwan. Ia melempar semua tuduhan walau tak ada seorang manusia, termasuk sumber-sumbernya, yang pernah menyaksikan mushaf tersebut dengan semua ragam bacaan yang ia katakan. Itu pada hakikatnya tidak satupun referensi yang dipakai menyebut keberadaan mushaf Ibnu Mas'ud. Sebaliknya mereka menggunakan perkataan qoro'a, membaca dalam konteks bacaan Ibnu Mas'ud terhadap ayat tertentu. Jika kita lihat secara sepintas terhadap sumber itu, maka akan dapat memunculkan dua bantahan secara spontan. Yang pertama, karena mereka tidak pernah menyatakan bahwa Ibnu Mas'ud itu membaca dari naskah tertulis, maka kita dengan mudah menganggapnya bahwa ia membaca melalui hafalannya. Dan bagaimana mungkin dapat kita menyimpulkan bahwa bacaan yang salah satu itu bukan disebabkan oleh ingatan yang meleset. Yang kedua, yaitu hal ini pernah saya sampaikan sebelumnya, kebanyakan referensi Jeffery sama sekali tidak memiliki sanad yang menyulitkan untuk dapat diterima karena sumber itu tidak menawarkan sesuatu kecuali fitnah. Bisa ditarik kesimpulan, para ilmuwan Yahudi dan Kristen sejak lama telah menyimpan obsesi ingin melecehkan adanya perbedaan terhadap Al-Quran. Hanya Allah dengan begitu mudah mengamankan dan memelihara kitabnya, sehingga segala upaya dan sumber yang jadi andalan hanya mampu menjadikan mereka kewalahan. Pada abad ke-20 ini menyaksikan adanya satu lembaga kajian Al-Quran yang didirikan oleh Universitas Munich. Secara ruangan gedung dipenuhi sebanyak 40.000 naskah Al-Quran dari berbagai abad dan negara, dan kebanyakan dalam bentuk foto asli. Sedang para stafnya asyik menyebutkan diri membandingkan kata-kata dari setiap naskah sebagai yang tak kenal lelah dan menyingkap perbedaan yang terdapat dalam Al-Quran. Di situ terdapat beberapa waktu sebelum Perang Dunia Kedua. Laporkan selama peperangan tersebut Amerika mengebom lembaga tersebut, menghancurkan keseluruhan yang ada termasuk direksi atau staf dan semua pakar perpustakaan. Ini semua membuktikan bahwa tidak ada perbedaan pada naskah-naskah Al-Quran sejak abad pertama hingga ke abad ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.